Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة والشراب وعندهم قاشرة الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Para santri yang mulia, kita awali kajian pekanan kita di pagi ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersyukur dengan kesungguhan syukur kita kepada Allah. Sampai pagi ini atas izinnya, atas doa restunya, kita diberikan kebaikan karunia-Nya sehingga bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk taqarrub ilallah, dalam rangka untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Kita teringat nasihat dari Imam Syafi'i bahwa perkara yang utama, amal yang utama setelah menjalankan yang fardu adalah kita berthalabul ilmi, kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu akan menyempurnakan pelaksanaan yang fardu tadi, gitu ya. Maka bersyukur kita duduk di majelis ini. Mudah-mudahan kesungguhan kita, keistiqomahan kita untuk duduk di majelis ini Allah balas dengan kebaikan yang banyak, dan semoga Allah mengangkat kita ke derajat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang mulia, kita juga bersalat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, hari ini kita melanjutkan kajian kita dan kita langsung masuk ke kitab tentang al-jannah atau surga ya. Nah, kemarin kita terakhir sampai apa? Masih ada yang ingat tidak? Runi. Pembahasan terakhir. Di surga bisa runi. Oh iya, ya, sampai kepada kisah tentang berjanji bertemu di surga. Ya, baik, masuk bab yang baru yaitu Miftahul Jannah. Bab tentang kunci surga. Ya, gitu ya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dalam sahihnya pernah meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih ya. Ketika ia pernah ditanya, bukankah kunci surga itu ya? Miftahul Jannah la ilaha illallah gitu ya. Gitu ya. Jadi ketika ada yang bertanya, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Maka Wahab bin Munabbih menjawab, bala ya, memang benar ya. Tapi sudah barang tentu ya, dilanjutkan ya. Tapi sudah barang tentu bahwa setiap kunci ada geriginya.
Tahu gerigi? Gerigi kunci atau bahasanya apa? Gigi kunci. Ya. Kunci. Ya. Setiap kunci pasti ada geriginya, gitu ya. Dan tentunya setiap gerigi kunci yang satu akan berbeda dengan kunci yang lain, gitu ya. Maka jika engkau datang, gitu, dilanjutkan hadisnya ya, hadis riwayat Bukhari ini, jika engkau datang dengan bawa kunci yang geriginya cocok, maka pintu itu akan bisa terbuka. Namun jika engkau tidak, ya maksudnya tidak itu jika engkau datang dengan bawa kunci yang geriginya tidak cocok, tentunya pintu itu tidak akan bisa terbuka untukmu. Nah, ini hadisnya, gitu ya. Jadi ternyata masih ada penjelasannya, gitu ya. Ketika dijelaskan mengenai miftahul jannah la ilaha illallah, ternyata memang benar gitu. Tapi ternyata penjelasan berikutnya, setiap kunci pasti ada geriginya. Gitu ya. Geriginya. Ya, seperti yang misalnya rumah kita. Rumah kita misalnya besar, kemudian pintunya 10. Masing-masing, maaf, pintunya 10 dan masing-masing punya kunci. Kira-kira kunci pintu pertama dan kedua geriginya sama atau berbeda? Berbeda. Ketika kunci pintu pertama bisa nggak untuk membuka pintu yang kedua? Nggak bisa. Tidak bisa. Demikian juga kunci pintu kedua tidak bisa kita guna untuk membuka kunci pintu yang pertama. Itulah ketika dijelaskan hadis ini, jika engkau datang dengan bawa kunci dengan gerigi yang cocok, maka pintu itu akan bisa terbuka. Namun jika tidak, maka pintu tidak akan bisa terbuka untukmu. Dan itu penjelasannya. Ya. Dari sini ternyata menurut keterangan para ulama, Allah itu menjadikan segala sesuatu, Allah menjadikan segala perkara, segala tuntutan, segala perintah itu ada kuncinya, gitu. Ada kuncinya, gitu ya. Nah, contoh misalnya nih, sekarang kita lagi ngapain sekarang? Dengarkan tausiah. Tausiah atau lainnya apa? Bahasa lainnya kita sedang ngapain sekarang? Mendengar kajian. Bertolabul ilmi. Bertolabul ilmi. Nah, sekarang kira-kira apa kira-kira kunci dari tolabul ilmi itu? Ya, kira-kira apa kuncinya? Bangun pagi. Duduk manis. Duduk manis. Istiqomah. Istiqomah, apalagi ya sebutin aja nanti lama-lama jawabannya benar. Tumak nina. Salah ya. Ternyata kunci ilmu itu ya, menurut keterangan para ulama adalah bertanya dan mendengarkan dengan baik. Mendengarkan kemudian bertanya. Mendengarkan dengan baik kemudian bertanya. Itu kuncinya. Bagaimana kalau setiap belajar, setiap di majelis ilmu nggak pernah bertanya? Kira-kira dia itu dapat kunci nggak? Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Ustadz mau bertanya apa? Wong saya jelas kok apa yang Ustadz sampaikan gitu. Berarti kan nggak perlu bertanya kalau jelas kan gitu kan? Kan itu. Gitu, iya kan? Karena jadi dalam ilmu itu ada yang mudah difahami sehingga tidak perlu bertanya. Ada ilmu yang agak sulit difahami sehingga perlu bertanya. Nah, selama ini panjenengan selama kajian di Sabtu pagi ini kira-kira sering bertanya atau tidak? Tidak, Ustadz. Tidak. Berarti kategorinya jenengan mudah memahami gitu ya. Insya Allah. Nah gitu ya, mudah memahami ya gitu ya. Sekali lagi kunci ilmu itu kita mendengarkan dengan baik, dengan tu'maninah gitu ya. Gitu. Kemudian bertanya itu kuncinya. Ya. Maka sekali lagi Allah itu telah menjadikan segala tuntutan, segala perintah itu ada kunci untuk membukanya. Gitu.
Contoh misalnya, contoh nih, kalau dalam ibadah, Allah menjadikan kira-kira kunci sholat itu apa? Sehingga kita bisa membuka semua fadilah sholat. Kuncinya apa? Khusyuk. Apa kuncinya? Khusyuk. Khusyuk. Ada yang lain? Memahami arti dan makna bacaan sholat. Diulangi. Memahami arti dan makna bacaan sholat. Memahami arti dan bacaan sholat. Makna bacaan. Oh, oke. Mengerjakan rukun-rukun. Ada yang lain tidak? Mengerjakan rukun-rukunnya sholat. Iya, mengerjakan rukun-rukunnya sholat. Ingat ya, kalau Ustadz itu ada yang lain, berarti ada jawaban yang Yang lain lagi. Iya. Harus ada jawaban lagi kan itu. Gitu ya. Niat. Berwudu. Apa? Berwudu. Iya, itu dia ya. Dalam kaidah fikih ibadah itu kunci dari sholat itu bersuci atau tohar. Ya berwudu itu. Gitu ya. Karena ada kaidah dalam usul fikih, ketika sebuah perkara itu harus dilakukan, sebuah perkara yang itu menyebabkan tidak sahnya perkara wajib, maka menjadi wajib. Wajib. Menjadi wajib. Gitu ya. Jadi berarti orang kalau tidak bersuci, walaupun dia soalnya khusyuk banget gitu, maka kira-kira dapat fadilah nggak? Tidak dapat. Tidak dapat. Gitu ya. Itulah yang kemudian kenapa Allah menjadikan kunci sholat itu adalah bersuci atau tahara. Ya, ada hadisnya soalnya. Rasulullah menegaskan bahwa miftahus sholat at-taharah, gitu ya. Kunci dari sholat itu apa? Toharoh. Toharah atau bersuci ya. Hadis ya Tirmidzi juga Abu Dawud ya. Kemudian yang lainnya misalnya miftahul hajj. Kuncinya dari haji. Kira-kira apa kuncinya dari haji itu? Niat. An-niyah. Bukannya an-niyat itu kunci segala perkara? Nah, kalau haji apa kira-kira? Wabil khusus haji apa kuncinya? Mampu. Di tanah suci. Mampu. Kemudian berada di tanah suci. Gitu ya. Kuncinya. Ya. Kalau mau haji kok di Indonesia ya nggak bisa ya. Ya. Nah, tapi kalau ada orang yang mampu tapi belum mau berhaji, ada loh. Dan itu ya. Oke. Nah, sekarang yuk kita bahas ya. Kira-kira gitu ya. Apa sih kunci dari Haji. Kunci dari apa? Haji ya. Panjenengan itu kalau umroh dan haji, maka ketika dimulainya kaifiyat atau prosesi ibadah itu ketika apa? Ketika berada di mikot. Ketika berada di mana? Di mikot. Mikot. Misalnya kita mau umroh, kita pertama kali mendaratnya di Madinah. Kita ibadah 5 hari di Madinah. Maka kemudian kita melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Gitu ya. Kalau naik bis berarti 5 sampai 6 jam atau 7 jam kan gitu. Nah, sebelum masuk Mekah maka di pinggiran Madinah ada masjid namanya Bir Ali kan itu. Disebut mikot. Nah, di Bir Ali itulah kemudian kita pakai ihram. Kemudian kita berniat umroh dan kemudian sholat sunnah umroh kan itu. Nah, disitulah kemudian menjadi kunci. Jadi kunci dari haji dan umroh itu adalah berihram. Memakai pakaian ihram gitu ya. Maka bagi mereka yang sudah pakai ihram maka ada ketentuan-ketentuannya, ada peraturannya yang jika melanggar maka dia dapat denda yang harus dia bayar.
misalnya pakai ihram kemudian dia membunuh binatang misalnya. Maka itu ada damnya, ada dendanya. Walaupun binatang kecil, misalnya serangga kecil itu tidak boleh membunuh. Kan itu. Maka kunci dari haji itu atau umrah itu ihram. Rom. Kemudian kunci dari kebaikan atau kebaikan atau kebajikan. Kira-kira kuncinya apa? Ikhlas. Kunci dari kebajikan itu, dari kebaikan itu apa? Asyidq. Kejujuran. Kejujuran. Kemudian kunci surga. La ilaha illallah atau apa? Tauhid. Ya, kemudian kunci dari kemenangan kira-kira apa? Kunci dari kemenangan. Perjuangan. Iya, ya, yang benar as-sabrun. Ya, sabar. Nah, kemudian kunci ditambahkannya nikmat, biar nikmatnya terus ditambah oleh Allah. Kuncinya apa? Syukur. Bersyukur. Kunci untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Kunci dari agar kita terus-menerus mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah kira-kira apa? Terus melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Iya, itu bertakwa namanya ya. Takwa. Takwa itu adalah kunci keberuntungan. Kunci dari orang yang al-falah atau muflihun ya. Sedangkan kunci agar mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah adalah dengan az-zikr. Kita menyebut-nyebut nama Allah maka mendatangkan cinta dan kasih sayang Allah gitu ya. Jadi misalnya jenengan kalau mencintai seseorang sering nggak ingat namanya? Sering. Mau makan ingat dia. Mau tidur ingat dia. Nggak jadi tidur, nggak jadi makan. Mau kerja ingat dia. Nggak jadi kerja ya dimarahin bos lah. Gitu kan? Dan begitu seterusnya ya. Kemudian kunci dari mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah. Biar kita bisa mendapat petunjuk dan dapat pertolongan Allah, kuncinya apa? Dekatkan diri kepada Allah. Iya, yang benar khauf wa roja minallah. Kunci dari agar kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah, kita itu terus harap-harap cemas kepada Allah. Ya, berarti kita tergantung-gantung kepada Allah. Kemudian kunci dikabulkannya segala permintaan adalah doa. Kunci kecintaan kepada akhirat, biar kita itu mencintai akhirat, kita menjadi orang yang juhud terhadap dunia. Kunci dari keimanan adalah tadi memikirkan segala yang diperintahkan Allah, kemudian merenungkannya, ya, dan juga terkait dengan larangan Allah, ya, dan begitu seterusnya, ya. Bahkan kalau panjangan pengen bertanya, kira-kira apa kunci hidupnya hati? Biar hati kita menjadi hati yang salim, kolbun salim. Biar hati kita bukan kolbun yang marit, kolbun marit atau kolbun mayit. Biar hati kita tidak sakit atau bahkan biar hati kita tidak mati, maka kuncinya apa? Zikrullah. Iya, kuncinya? Zikrullah. Zikrullah. Selalu apa tadi? Yang jelas apa? Ingat Allah. Selalu ingat Allah. Nah, itu zikrullah. Nah, kalau zikrullah tadi kunci mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Tapi kalau kunci untuk menghidupkan hati adalah dengan mentadabbur. Apa? Iya, betul sekali. Mentadabbur dan merenungi Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Quran, datang ke majelis Quran kayak gini, ya, merenungi Al-Quran, gitu ya. Gitu ya. Selain itu apa? Bermunajat kepada Allah, kemudian meninggalkan dosa-dosa. Gitu ya. Kemudian kalau kunci untuk meraih rahmatnya Allah kira-kira apa? Biar kita dapat rahmatnya Allah, kuncinya berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian ya ditambah dengan ketika kita berusaha bisa memberikan manfaat kepada orang lain, gitu ya. Gitu ya. Kalau kunci untuk meraih izzah atau kemuliaan kira-kira apa? Biar kita diangkat ke derajat kemuliaan,
kalau keterangan para ulama ya dengan apa namanya itu dengan mendasarkan Quran dan Sunnah ya kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya. Kemudian terkait dengan kunci persiapan untuk menghadapi akhirat, untuk menuju akhirat apa kuncinya? Kita tidak boleh melakukan apa? Berbanyak amal dan ibadah. Berbanyak amal dan ibadah ya. Kalau terkait dengan kunci agar kita siap menghadapi kampung akhirat adalah dengan apa? Kita nggak boleh tulul amal. Apa tulul amal? Panjang angan. Ya, misalnya kita sering duduk dan kita sering mikirin aku pengen ini, pengen itu, gitu. Terus begitu. Walaupun nggak nyampe-nyampe, gitu, keinginannya nggak nggak ini, tapi tiap hari masih gitu. Enak ya kalau saya punya Lamborghini Aventador gitu ya. Nanti saya punya jalan sendiri gitu ya, karena nggak bisa jalan di jalan umum karena jalan pasti mobil yang lain ketabrak kan itu. Enak ya kalau saya punya rumah ya minimal 100 tingkat lah gitu. Gitu. Masya Allah. Terlalu tinggi Ustaz. Namanya tulul amal. Ya itu panjang angan-angan. Kalau kita itu udah angan-angannya terlalu panjang gitu ya, maka menyebabkan kita tidak siap menghadapi kampung akhirat. Karena apa? Karena semakin kalau semakin banyak angan-angan semakin susah untuk terpenuhi. Maka kalau dia tidak siap menghadapi akhirat, angan-anganku belum terwujud padahal nggak tahu terwujudnya kapan, nggak tahu apakah bisa terwujud atau tidak. Jadi gitu ya. Dan kunci dari segala kebaikan. Kira-kira apa kunci dari segala kebaikan? Keinginan dan kecintaan kepada Allah dan juga keinginan dan kecintaan kampung akhirat. Sedangkan kunci dari keburukan adalah hubbud dunya wa tulul amal. Kunci dari keburukan adalah ketika seorang itu terlalu mencintai dunia, kemudian panjang angan-angannya. Gitu ya. Begitu keterangan dari terkait dengan kunci surga dan berbagai halnya terkait dengan kunci-kunci yang merupakan yang Allah jadikan dalam setiap perintahnya, gitu ya. Nah, gitu ya. Baik, saya pikir cukup mengenai kunci, gitu ya. Kemudian kita akan lanjutkan ya. Sudah apa lanjut ini? Lanjut Ustaz. Kita lanjut ya. Lanjut. Kita akan lanjut mengenai apa amal-amal soleh yang bisa menghantarkan seorang ke surga ya gitu ya. Gitu ya. Jadi ini sudah bab akhir ya. Ini bab terakhir. Kalau sudah kira-kira amal-amal soleh apa yang bisa menghantarkan kita ke surga. Ini bab terakhir dalam pembahasan tentang surga. Kalau bab ini selesai maka kita akan masuk tentang bab tentang an-nar wa ahlun nar, gitu ya, tentang neraka dan ahli neraka. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau dia mudah-mudahan hari ini selesai kita bicara tentang amal soleh yang menghantarkan seorang muslim ke surga. Kemudian pertemuan pekan depan kita sudah mulai membahas tentang neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya kalau bicara amal-amal soleh yang bisa menghantarkan seorang muslim ke surga ya diantaranya tertuang secara jelas dan detail gitu ya. Yang Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu. Nanti dibaca sendiri ya. Di situ dimulai dengan auzubillahi minasyaitonirrajim qad aflahal mu'minun gitu ya. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman gitu ya. Siapa orang beriman itu? Melaksanakan amal soleh dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Ya. Melaksanakan amal soleh mulai dari ayat kedua. Mulai dari ayat keduanya, sholatihim khasyi'un gitu ya. Sholatnya khusyuk gitu ya. Kemudian meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia gitu ya. Sampai kepada ayat yang ke-9. Ya. Walladzina hum ala lawatihim
yuhafizun kan itu ya. Yuhafizun ya. Ayat 8 ini kaitan dengan apa? Orang-orang yang memelihara memelihara sholatnya begitu ya. Nah, dari amal soleh dari ayat ke-2 sampai 9, ulaika humul warisun. Merekalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya ya, gitu ya. Kemudian amal yang lain adalah ya ketakwaan yang benar gitu ya. Ini insya Allah kita sudah cukup paham tentang itu. Nah, berikutnya kira-kira apa gitu ya. Gitu ya. Tentunya seperti tadi bahwa ketika seorang itu agar dia masuk surga, dia harus apa? Menyempurnakan ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tuh. Ini penting. Panjenengan catat, kalau enggak yang jenengan dengerin ulang nanti ya. Kajian ini jangan catat, ini penting soalnya ya. Pertama tadi apa? Terkait dengan qad aflahal mu'minun gitu ya. Yang kedua, orang yang bertakwa. Yang ketiga, ya, orang yang akan mendapatkan surga itu mereka yang memiliki ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, kalau dalam surah An-Nisa ayat 13 ya, surat keempat ayat 13 Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah." Ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha wa rasulah, ya. Barang siapa ya wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya gitu ya. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim, ya. Maka niscaya Allah akan masukkannya ke surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah fauzul azim, kemenangan yang besar. Cara ketiga agar kita amal soleh yang ketiga agar Allah masukkan kita ke dalam surga dengan menyempurnakan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, gitu ya. Nah, itu beberapa penjelasan terkait dengan amal soleh ya gitu ya, terkait dengan amal soleh ya. Yang berikutnya adalah apa sih selain itu apa amalan-amalan praktis yang bisa menghantarkan kita masuk surga. Kira-kira apa sih itu ya? Amal-amalan praktis yang bisa menghantarkan kita masuk surga. Ya, yang pertama adalah as-sabrun ya. Kita itu sikap sabar terhadap setiap ujian yang menimpa. Bersifat apa? Sabar terhadap ujian yang menimpa. Yang namanya kesabaran itu batasannya disebut itu orang sabar gitu ya. Kalau menurut keterangan Nabi adalah kesabaran yang pertama. Yang dimaksud dengan kesabaran di sini adalah apa? Kesabaran yang pertama. Yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kesabaran yang pertama? Yang dimaksud adalah gini, ketika seorang itu mendapatkan ujian dari Allah, ya, kemudian itu kalau dia bersabar itu berarti ketika dia ada ujian langsung bersabar, gitu ya. Kalau dia bersabar ketika setelah ujian itu lewat sehari, lewat sepekan, lewat sebulan, saya bilang ya wis terlanjur mau bagaimana lagi, begitu ya. Itu bukan kesabaran. Yang dimaksud kesabaran itu pada yang pertama. Pada Hari yang pertama. Iya. Jadi gitu. Kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran yang pertama. Nah, bukan kesabaran setelah kejadian berlangsung sekian waktu berikutnya. Gitu. Begitu diuji misalnya dihinakan oleh orang lain gitu, dia waktu langsung sabar. Gitu ya. Langsung bersabar. Itu disebut sabar itu yang itu ketika menghadapi kondisi yang pertama itu. Gitu. Kalau sabar saat itu dia langsung marah,
Tapi kemudian malamnya dia mikir, oh iya ngapain saya tadi marah? Cuma dikata-katain begitu kok saya marah. Itu bukan kesabaran. Kesabaran itu pada fase pertama. Itu dia ya. Itu amalan pertama yang praktis. Kita masuk yang kedua, amalan yang praktis adalah ini, tubu ilallah taubatan nasuha. Kita suruh bertaubat kepada Allah. Kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan istighfar setiap hari ya. Kalau yang bersikap sabar tadi, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Kalau taubat, dalilnya surat Maryam, surat 19 ayat 60 sampai 62. Ya. Itu amalan praktisnya. Kemudian untuk amalan praktis yang ketiga adalah terkait dengan apa? Terkait dengan kita itu agar kita itu bisa oleh Allah dimasukkan ke surga, maka kita menjadi tolab au tulabiyah. Kita mengikuti ta'lim atau kita menuntut ilmu syar'i atau ulumuddin. Ulumuddin itu ilmu agama. Kita belajar ilmu agama. Kalau kita belajar ilmu agama, misalnya seperti ini, maka ternyata ini akan memuliakan kita karena Allah memuliakan orang-orang berilmu. Nah, gitu ya. Jadi kita. Ini kalau terkait dengan ini sudah sangat jelas ya. Hadisnya masyhur sekali ya, hadis riwayat Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban gitu ya. Dalam kitab sahihnya itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah gitu ya. Siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut atau mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan ia menempuh jalan menuju surga. Dan jenengan, yaitu mudah sekali jenengan bisa hampir setiap hari belajar, atau setiap Sabtu, atau setiap Jumat, atau setiap Ahad, atau setiap Senin jenengan belajar gitu. Mudah-mudahan itu benar-benar, kan kita yakin karena wa'dallahu haqqo, Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Allah itu benar kan. Janji Allah itu benar kan. Itu kemudian amalan praktis berikutnya adalah kita itu disuruh oleh Allah untuk menghindari perdebatan dan berakhlak yang baik. Kita kalau kan memang ada sebagian orang itu punya karakter senang berdebat. Jika tiap ketemu pengennya berdebat. Kalau berdebat ngomong, aku ingin menguji ilmumu, belajar lama ilmumu itu sampai mana gitu. Ya. Kalau sudah berdebat pengennya menang. Gitu. Maka ada amalan praktis agar kita itu masuk surga, kita harus menghindari perdebatan. Baik dalam perdebatan itu kita posisinya salah ataupun posisinya benar. Nah, kita menghindari perdebatan dan mengedepankan akhlakul karimah. Itu. Maka ini amalan praktis gitu ya. Namun pada sebagian kita kadang susah atau sulit untuk dihindari gitu ya. Apalagi kalau udah menyangkut terkait dengan apa? Dengan misalnya junior sama senior. Gitu ya. Lo masih junior, jangan banyak ngomong. Aku lo senior. Kamu berdebat dengan aku, nggak ada apa-apanya. Saya bilang kamu di hadapanku hanya seperti apa? Butiran pasir. Butiran debu atau apalah, butiran apalah. Yang lebih kecil lagi apa itu? Debu. Butiran debu ya. Yang lebih kecil butiran angin. Babar belas nggak ada. Nggak ada artinya di hadapanku gitu. Kalau udah kayak gitu kan repot. Apakah ada seperti itu? Ada banyak. Ya, makanya di antara apa? Di antara amalan praktis agar kita masuk surga itu menghindari perdebatan dan berakhlak yang baik. Ada hadisnya dari Abu Umamah ya.
Ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarokal miro'a wa huwa mubtilun." Barang siapa yang menghindari perdebatan, menghindari apa? Perdebatan. Dalam posisi ia bersalah, nah, gitu ya. Dia itu nggak mau berdebat, dia itu salah, tapi nggak mau berdebat, gitu ya. Soalnya ada yang salah itu, ada loh, sebagian yang dia tahu dia salah, tapi dia itu ngeyel-ngeyel. Iya, dia itu pokoknya debat aja gitu. Yang penting mendebat gitu ya. Posisinya salah nggak apa-apa. Maka Rasulullah bersabda, "Man tarokal miro'a wa huwa mubtilun." Barang siapa yang menghindari perdebatan ketika dia dalam posisi bersalah, maka buniyalahu baitun fi robatil jannah. Maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga, di sekitar surga. Jadi kalau dia itu menghindari perdebatan gitu ya, ketika saat itu dia posisi salah tapi dia tidak mau debat, wes lah, aku ngaku salah, gitu ya. Maka Allah akan membangunkan rumah di sekitar surga, ya, fi robatil jannah, membangunkan sebuah bait, sebuah rumah di sekitar surga. Waman tarokahu wa huwa muhiqqun, gitu ya. Barang siapa yang menghindari perdebatan sedang dia posisinya benar, berarti dia kan punya kuasa saat itu, kuasa dalam konteks percakapan itu. Oh, benar kok. Saya tidak akan pernah mundur ketika aku benar. Gitu. Ya, dia salah menempatkan diri. Yang mau di sini ya di medan perang atau dalam kebaikan. Ya, nggak perlu ditempatkan pada aspek perdebatan. Nah, gitu. Maka sampai Nabi menegaskan barang siapa yang menghindari perdebatan, walaupun posisi dia dalam posisi yang benar, gitu ya. Buniyalah, ya bunillahu fi wasapoha. Maka Allah akan bangun rumah di tengah-tengah surga. Kalau yang orang menghindari perdebatan ketika dia dalam posisi apa? Salah. Maka Allah membangunkan apa? Rumah di mana? Fi robatil jannah. Di sekitar surga dia dibikin lah. Tapi kalau orang yang menghindari perdebatan ketika posisinya benar, maka Allah membangunkan surga di mana? Fi wasapoha. Di tengah-tengah surga. Gitu ya. Wa man hasuna khuluquhu, ya. Buni lahu fi a'laha. Dan barang siapa yang baik akhlaknya, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di ketinggian surga, gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, lanjut apa sampun nih? Lanjut. Oke, belum habis waktunya. Belum. Oke. Masih banyak Ustaz. Masih banyak. Semangat sekali penatai. Pasti orang Indramayu nih. Iya, Ustaz. Iya. Kalau kita seringnya hanya kalau bertemu mendengarkan suara ya. Kok belum pernah ketemu darat ya? Iya Ustaz. Kangen Ustaz. Iya, insyaallah. Ya oke deh, kita lanjutkan kalau gitu. Kalau masih ada waktu. Apa amalan sholat yang praktis yang lainnya? Yaitu sholat sunnah 2 rakaat sesudah berwudu. Ya. Sholat sunnah 2 rakaat setelah Berwudu. Nah, ini dalilnya terkait dengan sabda Nabi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait dengan ketika Nabi mendengar apa? Detak atau suara dari sepasang terumpahnya siapa? Bilal. Jadi Bilal masih hidup tapi sendalnya kedengaran di sepasang terumpahnya Bilal kedengaran di surga. Nah, gitu ya. Nah, ini hadisnya begini ya. Ya Bilal gitu ya. Wahai Bilal, ya. Ya. Hadisni bi arja amali ambil tahu fil Islam. Katakan kepadaku suatu amal dalam Islam yang kamu ya, paling diharapkan yang pernah kamu lakukan. Ya. Fa inni sami'tu dafa. Nah, karena saya pernah mendengar gitu ya.
Apa dafa na'laika, ya. Sepasang apa? Terompahmu baina yadaya fil jannah, ya, yang berada di depanku di surga. Ya. Jadi mendengar itu, ya. Kemudian kemudian Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi anna lam atatohar tuhuron fi sa'atil lailin au nahila sallaitu bidzalik az-zuhuri ma kutibali an usolli gitu ya. Jadi Bilal menjawab, tidak ada satupun amal yang paling menjanjikan harapan yang aku lakukan selain daripada kebiasaanku. Apa kebiasaannya? Kebiasaanku itu kalau setiap kali bersuci, setiap kali berwudu, baik pada siang atau malam hari, ya, maka selalu setelah berwudu saya sholat sunnah 2 rakaat. Dan akhirnya karena sudah kebiasaan, gitu ya, saya merasa sepertinya aku merasa wajib untuk melakukan sholat itu, gitu. Ini sebenarnya ini praktis dan mudah, gitu ya. Tetapi kan kira-kira banyak nggak yang melakukannya? Sedikit. Sedikit, ya. Ini itu ya. Kemudian berikutnya kita amalan soleh yang berarti berikutnya apa? Yang bisa menghantarkan kita ke surga adalah menjawab azan. Menjawab apa? Azan. Azan. Gitu ya. Dengan terdengar azan nggak di sana? Boten Ustaz. Ya. Masjid. Denger di itu aja Ustaz, di HP. Oh, di masjid HP. Muslim Iya, ya, HP ya. Nah, kalau Ustadz gini, Ustadz itu kalau di sana berusaha bagaimana datang sebelum azan ke Masjid Amar Wancai. Sehingga begitu saat masuk itu masih mendengar azan. Kalau di Amar Wancai kan azannya tidak pakai ini. Agak lantang. Kalau subuh itu tidak pakai pengeras. Kemudian azannya yang itu di ruang laki-laki yang belakang. Bukan di depan kalau azan subuh itu. Nah biasanya yang azan ini orang sana. Maksudnya bukan orang Pakistan, bukan orang India, bukan tapi orang Cina. Hong Kong, gitu ya. Orang Malak. Ya berarti itu orang Cina berarti ya. Gitu. Ya Malak. Jadi begitu Ustadz masuk kemudian kita dengar itu. Ya, gitu. Nah, di antara amalan praktis ini adalah menjawab azan. Dalilnya hadis riwayat Bukhari ya. Nah, gitu ya. Bukhari dan Muslim ya. Ketika ini hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba-tiba Bilal bangkit dan berseru untuk mengumandangkan azan. Gitu ya. Sih sudah waktu masuk. Kalau orang Jawa bilang udah manjing. Ya, manjing berarti sudah masuk waktu salat. Maka Bilal pun berdiri untuk mengumandangkan azan. Begitu Bilal sudah diam, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengarkan kemudian menirukan seperti itu tadi, seperti apa yang diserukan oleh Bilal, dengan penuh keyakinan niscaya baginya surga. Menirukan, menjawab dengan menirukan. Ya kalau Bilal Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Gitu kan menirukan sampai kepada yang terakhir kan. Maka kalau kita menjawab azan, maka niscaya baginya surga. Niscaya bagi kita Allah akan berikan surga. Kita akan masuk kepada amal praktis yang lain. Di antaranya adalah membangun masjid untuk mencari keridhaan Allah. Membangun masjid tetapi mencari keridhaan Allah. Karena ada sebagian yang membangun masjid tapi untuk mencari keridhaan makhluk. Apalagi kalau udah masa sebentar lagi ada
Pemilu. Nah, ya itu ya. Maksud Ustaz. Dia berlomba-lomba untuk memberikan apa? Memberikan uangnya untuk membangun masjid. Ya, jangan lupa coblos. Jangan lupa coba. Gitu ya. Itu. Kalau itu tidak termasuk amalan ini, tapi itu amalan bisa mendapatkan apa? Kemenangan di pemilu. Kalau ini mendapatkan apa? Bangun masjid tapi untuk mencari keridhaan Allah. Maka kalau kita bangun masjid untuk mendapatkan dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka Allah akan berikan surga. Hadis Bukhari dan Muslim menjelaskan membana masjidah lillahi ta'ala, barang siapa bangun masjid untuk mencari keridhaan Allah, ya ia betaghi bihi wajhallahi banallahu lahu baitan fil jannah. Niscaya Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya. Atau dalam matan hadis yang lain apa? Niscaya Allah akan membangunkan untuknya masjid yang sama di surga, gitu ya. Ya, kalau kita bangun masjid tapi dalam rangka mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan Makhluk. ya, jadi gitu. Nah, berikutnya yang bukan adalah, nah ini menyangkut panjenengan semua nih. Ya, menyangkut panjenengan ya. Jangan lupa nanti ini didengar lagi terus kemudian dia apa? Biar kita bisa ngikat ilmu gitu. Tulis. Ya. Nah, berikutnya adalah amalannya adalah seorang wanita yang menunaikan sholat 5 waktu, kemudian memelihara kehormatannya, dan kemudian taat kepada suaminya. Nah, ini 3 hal ini yang menghantarkan wanita itu masuk Surga. Bahkan kemudian Allah itu memerintahkan masuklah surga, gitu ya. Min ayyi abwabil jannah sya'at, ya, dari pintu surga yang mana saja yang kau sukai, gitu ya. Gitu. Jadi amalan praktis berikutnya adalah ini yang menjalankan jenengan, bukan Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Kalau dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, ya. Seorang wanita akan masuk surga jika wanita itu sholat 5 waktu, ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Ketika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha. Wa hasanat farjaha. Ya. Kemudian dia menjaga kehormatannya. Ya, fa'ata'at ba'laha. Kemudian dia taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Maka ia disuruh oleh Allah untuk masuk dari surga dari pintu manapun yang ia sukai. Ya. Kemudian amalan yang lain adalah ini, bersikap sabar saat menghadapi musibah. Tapi kesabaran yang Pertama. tadi, ya. Berikutnya amalan yang lainnya adalah ini mendawamkan itu membiasakan pagi, siang, sore gitu ya, membaca Sayyidul Istighfar. Ya, hafal semua kan? Insya Allah hafal, Ya, Ustaz. itu bukan mudah. Itu sambil masak, sambil belanja, sambil perjalanan, sambil duduk ya. Setelah selesai sholat, setelah kita membaca Quran, setelah kita berzikir atau mengiringi itu semua dengan baca Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Gitu ya. Maka Rasulullah bersabda kan itu, wa man qalaha minan nahar mukinan biha. Barang siapa yang membaca doa istighfar itu di waktu siang dan dia sangat meyakininya, gitu ya, mukinan biha, fama tamin yaumihi qabla an yumsiya, ya, kemudian dia meninggal dunia sebelum datangnya kata waktu sore, gitu kan. Kalau orang itu membaca di siang kemudian dia meyakininya, kemudian lalu ia meninggal sebelum datangnya waktu petang, maka apa? Wahwa min ahlil jannah, gitu ya. Maka dia akan termasuk ahli jannah. Wa man qalaha, barang siapa yang baca minal laili, ya, di malam-malamnya, wa huwa muqinun biha, ya, membaca dengan penuh keyakinan,
Ya, famata qabla an tusbiha, ketika dia kemudian meninggal sebelum masuk waktu subuh, wa huwa min ahlil jannah. Maka dia tergolong Ahli tergolong surga. ahlul jannah. Ya, gitu ya. Begitu. Dan yang di samping itu semua, dirinya yang dimuliakan Allah, ya, di samping itu semua adalah ada amalan-amalan yang praktis yang disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah mudah sekali dan itu lebih baik daripada yang lainnya, gitu ya. Yaitu apa? Amalan praktis yang lainnya. Yang ini adalah amalan praktis berupa apa? Zikron kasiron, ya. Kita suruh berzikir yang banyak. Zikron kasiran. Surat 33 ayat berapa? Surat Al-Ahzab ayat berapa itu? 21 ya. Nah, gitu ya. Jadi amalan praktis yang lain kita itu memperbanyak zikir. Ya. Dalilnya adalah hadis hadis At-Tirmizi ya. Dan juga Ibnu Majah ini. Jadi ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dan berkata begini, "Wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam begitu banyak bagiku. Maka beritahukanlah kepadaku amalan yang mudah aku tekuni." Maka Rasulullah menjawab, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Ya, amalan yang praktis yang harus kau tekuni itu apa? Tetap terusnya lisanmu basah karena menyebut nama Allah. Kita suruh terus membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah. gitu ya. Gitu. Dan kalau seorang sudah mendawamkan zikir ya tadi, ya dia itu akan mendapatkan banyak sekali keutamaan-keutamaan, gitu ya. Kan itu ya. Sampai ada hadis yang masyhur ya, bahwa zikir itu lebih utama ya. Apa ya? Jadi kalau ada hadis ya, hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah ya. Ketika Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairin a'malikum." Maukah kalian aku beritahukan amalan yang paling baik? Gitu ya. Wa zakaha 'inda malikikum, dan paling suci di sisi Rabb kalian. Gitu ya. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan lebih meninggikan derajat kalian. Ya, wa khairin lakum min infaqid zahab wal warid, dan lebih baik daripada engkau menginfakkan emas dan perak. Dan itu ya. Wa khairin lakum min antalqau aduwakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh, fatatribu a'naqahum wa yatribu a'naqakum, kemudian engkau membunuh atau engkau terbunuh, gitu ya. Qalu bala, gitu ya. Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah," gitu ya. "Kami mau," gitu ya. Kemudian Rasulullah menegaskan, gitu ya. Ketika tadi kan pertanyaannya, "Maukah kamu aku beritahukan?" gitu. Kemudian para sahabat tidak mau. Dan kemudian Rasulullah menjawab, amalan yang lebih baik daripada itu semua adalah zikrullahi ta'ala. Ya. Zikrullahi ta'ala, gitu ya. Kok bisa ini amalan? Karena mudah sekali kita ucapkan, toh. Contoh misalnya, kita itu kalau membaca misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gitu ya. Kalau kita membaca sekali, gitu ya, maka Allah akan menanamkan bagi kita satu pohon di surga. Ya. Masya Allah, kita punya tanaman di surga, dan tentunya tanaman lebih baik daripada tanaman yang sekarang kita tanam di dunia. Membaca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka sekali kita itu membaca, maka itu kita akan ditanamkan bagi kita satu pohon di surga. Berarti surga itu milik kita. Apa? Pohon itu pemiliknya kita. Insyaallah, ya Allah. Gitu ya. Nah, jadi ini ya. Nah, kemudian kalau adalah hadis yang lain ditambahkan kalimat wala haula Wala atau kalau hadisnya ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billah.
gitu ya. Nah, ini hadis At-Tirmizi ya. Jadi gitu. Ya, yang kedua adalah zikir yang mudah kita ucapkan ya, pendek ucapannya gitu ya. Ya, ringan di lisan namun berat pada timbangan. Kemudian disukai oleh Allah. Baca apa? Subhanallah wa Subhanallah. bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadisnya masyhur sekali ya. Itu beberapa contoh dari apa? Amalan-amalan yang zikir yang mudah kita ucapkan tapi pahalanya balasnya begitu Besar. besar gitu. Baik, Ustaz pikir cukup ya hadirnya dimulakan Allah terkait dengan apa? Surga gitu ya. Dan kita sudah tahu bagaimana cara masuk Surga. sudah tahu ya. Sampai batuk-batuk benar karena sudah tahu. Gitu ya. Nah, dan insya Allah setelah ini berarti dengan setelah kita menjelaskan dan kemudian kita sudah paham mengenai amalan-amalan praktis yang bisa mengantarkan ke surga, dengan demikian maka pembahasan mengenai al-jannah wa ahlul jannah, tentang bab al-jannah dan penghuni surga sudah kita anggap selesai. Kita akan masuk kitab tentang apa? An-nar wa ahlun nar. Ya, kita masuk tentang neraka dan Penghuninya. kan gitu ya. Gitu ya. Ya, Ustaz. Nah, oke. Kita bahas detailnya di pekan depan, cuma sedikit hari ini sebelum Ustadz akhiri. Jadi sebenarnya kalau bicara surga, kita sebenarnya bicara tentang apa? Kenikmatan. Iya. Kalau bicara surga, kita bicara apa namanya? Tentang ini. Kenyamanan. Ya, Allah itu punya janji, Allah punya ancaman. Ya, Allah punya janji, Allah punya Ancaman. kalau janji Allah ya berupa surga. Kalau ancaman Allah berupa azab neraka. Jadi kalau bicara tentang surga, kita bicara tentang Janji. janji Allah. Kemudian amalnya namanya, amalan hatinya namanya roja. Roja itu berharap. Maka kalau kita membahas surga itu, di hati kita itu adanya berharap masuk surga, berharap punya rumah di surga, berharap punya kebun surga kan itu. Tapi nanti kalau kita sudah masuk bab tentang neraka, maka kita bicara tentang apa? Ancaman. Berarti kalau ada ancaman, amalan hatinya apa? Ketakutan. Khauf minallah, rasa takut kepada Allah gitu ya. Jadi kalau bahas surga kita bisa senyum-senyum karena berharap. Nanti kalau di neraka kita itu khauf. Takut. Nah gitu ya. Takut. Ya. Jadi seperti itu ya. Insya Allah detailnya seperti apa akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Tapi stop station di sini, jangan kemana-mana gitu ya. Kemudian kita insya Allah bertemu di Sabtu pagi di pekan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita umur panjang dan amal yang soleh. Amin ya Allah. Hal yang banyak untuk kehidupan hari ini maupun di kamu akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Anaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum astabiqul khairat bilaisa bil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Semoga panjenengan semua juga